Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Alvina Nur Aziza dari Lokal HTNB 2018 dengan NIM 180102030317. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas middle test dari Ibu Anida Mangfiroh, MPSI, dengan mata kuliah Interpersonal Skill. So, let's start it. Oke, di sini saya mengambil tema mendengarkan. Nah, apa itu mendengarkan? Jadi, mendengarkan ini adalah suatu keterampilan untuk menangkap suara atau bunyi dari indera pendengaran kita atau indera telinga, sehingga kita dapat menangkap informasi dengan benar. Untuk menjadi pendengar yang baik, kita memerlukan beberapa aturan nih. Nah, yang pertama adalah posisi siap. Nah, maksud dari posisi siap di sini adalah kita perlu bersikap nyaman dan perlihatkan kepada lawan bicara kita bahwa kita sudah siap untuk mendengarkan mereka. Yang kedua adalah buat kontak mata. Nah, maksudnya di sini kita perlu memfokuskan perhatian kita kepada lawan bicara kita. Yang ketiga, mengakui. Maksudnya mengakui di sini mungkin kita bisa memberikan respon seperti menganggukkan kepala, seperti itu, atau mengucapkan sepatah kata. Misalkan, oh begitu, ya seperti itulah pokoknya, supaya mereka merasa bahwa, oh ternyata mereka mendengarkan aku, begitu. Yang keempat, yaitu bertanya. Nah, dengan kita bertanya kepada lawan bicara kita, itu berarti kita telah menaruh perhatian kepada mereka. Yang kelima, yaitu peduli. Nah, maksud peduli di sini, mungkin kita bisa memberikan respon yang baik kepada lawan bicara kita sehingga mereka merasa bahwa kita memperhatikan mereka dan peduli kepada cerita mereka. Dan yang terakhir atau yang keenam, jangan pernah memotong pembicaraan. Nah, maksudnya di sini saat lawan bicara kita asik berbicara atau mereka asik curhat atau sebagainya, jangan langsung kita potong. Nah, tetapi kita dengarkan sampai selesai. Nah, di saat mereka meminta pendapat kita atau di saat ada kesempatan kita untuk berbicara, barulah kita berbicara atau mengemukakan pendapat kita, begitu. Manfaat dari skill mendengarkan. Nah, di saat kamu bisa atau dapat mendengarkan dengan baik, sebenarnya di saat itu juga kamu telah melatih diri kamu untuk menjadi orang yang sabar. Nah, saat kamu mendengarkan orang lain dan berusaha untuk tidak memotong pembicaraan mereka, nah, disitulah letak kesabarannya. Nah, selain itu, dengan mendengarkan dengan baik, itu dapat membangun rasa simpati dan peduli kepada orang lain. Nah, dan juga dapat membangun pertemanan yang baik kepada orang lain atau orang-orang di sekitarmu, karena orang lain merasa nyaman saat bersama kamu. Ilustrasi dari skill mendengarkan. Misalkan, teman saya datang kepada saya untuk curhat. Nah, di situ, apa yang harus saya lakukan? Ya, saya harus menerapkan aturan-aturan yang saya sampaikan tadi. Nah, mendengarkan dia curhat sampai selesai, terus merespon dengan baik. Misalkan setelah dia curhat, dia meminta pendapat saya nih. Nah, dari disitulah saya mengeluarkan pendapat saya. Nah, cara mengeluarkan pendapat dengan baik bagaimana? Nah, yaitu sampaikan secara sopan, secara lembut, dan tidak bersifat menghakimi sehingga mereka tidak salah paham dengan kita. Nah, kalau bisa sih kita merespon seperti menyetujui. Misalkan, saya meresponnya seperti ini. Menurut saya, apa yang kamu lakukan itu hal yang wajar, cuman lebih baik lagi jika kamu seperti ini. Nah, misalkan seperti itu, sehingga mereka bisa mencerna dan menerima dengan baik apa yang kita sampaikan. Untuk jurnal yang saya ambil berjudul Keterampilan Mendengarkan Secara Aktif dalam Komunikasi Interpersonal. Nah, itu judul dari jurnal yang saya ambil. Untuk metode penelitian, di sini peneliti menggunakan metode studi kepustakaan, di mana peneliti mengambil informasi-informasi dari buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, terus laporan penelitian, ensiklopedi, dan juga sumber-sumber lainnya, baik itu dari sumber-sumber tercetak maupun elektronik.
Untuk hasil penelitian, bahwa keterampilan mendengarkan secara aktif dalam komunikasi interpersonal tidak hanya memperlancar komunikasi, tetapi juga memberikan efek positif terhadap hubungan yang ada di dalamnya. Bahkan, keterampilan ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari, maupun terhadap berbagai kepentingan lainnya, misalkan dalam hal bisnis, pendidikan, agama, politik, ataupun yang lainnya. Sekian video dari saya, salah hilafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye.